Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Cak Paijo ya. Jangan lupa like, share, and subscribe biar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari Cak Paijo. Saya Cak Paijo, selamat datang di konten Pemersatu Bangsa. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang ditutup matanya dan diikat kedua tangannya. Di sini juga terlihat seorang laki-laki yang membawa wanita tersebut masuk ke dalam rumah. Sebut saja namanya, mereka berdua adalah Dimas tapi tidak pakai seto, sedangkan yang satunya Dinda juga tidak pakai khau. Ketika sudah sesampainya masuk ke dalam rumah, dibukalah penutup mata tersebut, guys. Surprise, ternyata Dimas ini memberikan hadiah rumah untuk Dinda sang kekasih. Sontak di sini Dinda sangat senang dan bahagia banget, guys. I love it. Malam harinya Dimas dan Dinda mengajak kedua sahabatnya yang bernama Dion dan Diana. Si Dion adalah sepupu dari si Dimas. Di sini mereka bersenang-senang. Bahkan di tengah-tengah pembicaraan mereka, sempat-sempatnya si Dinda ini berikan kertas untuk mereka berdua tanda tangani, guys, sebagai saksi kalau rumah tersebut menjadi milik si Dinda. Di sini Dimas juga melamar Dinda. Dinda pun mau dan menerimanya. Alhasil mereka melakukan pemotretan yang dimana dilakukan oleh si Dion untuk diupload di sosial media. Ya, eksis sedikit lah. Di malam itu juga Dinda ini memberikan servis kepada Dimas, guys, untuk tanam benih. Wah, bonus kalau ini ya. Film pindah di tempat gym. Diceritakan Dimas adalah sang pemilik dari gym tersebut. Dimas membantu para pelanggannya untuk berlatih. Tidak lama kemudian datanglah si Dion yang diminta untuk menjadi instruktur atau pelatih di tempat gymnya Dimas. Dimas juga bilang ke Dion kalau dia akan membeli alat-alat baru nanti. Scene pindah ke Dinda yang sedang menikmati kasur barunya bersama Diana. Mereka bercerita betapa beruntungnya si Dinda bisa mendapatkan Dimas, ujar Diana. Malam harinya lagi-lagi Dimas ini diberikan servis oleh Dinda untuk tanam benih karena Dimas seharian sudah bekerja, guys. Jadi dapat bonus nih. Keesokan paginya Dimas ini bangun duluan, sedangkan si Dinda masih tertidur pulas, kecapean karena servis tadi malam ya. Akhirnya Dinda ini bangun dan membuatkan Dimas jus di dapur, guys. Di sini si Dinda ini siap-siap untuk berangkat pergi belanja. Setelah pergi belanja, di parkiran mobil Dinda ini disamperin laki-laki yang memakai hoodie dan masker. Dinda ini sempat bertanya, "Siapa kamu?" Orang misterius itu menjawab, "Lupa kamu sama aku." Karena Dinda ini takut, akhirnya Dinda ini memanggil satpam. Alhasil orang misterius itu pergi, guys. Di sini Dinda ini shock parah, guys, karena kehadiran orang misterius itu. Pas Dinda ini mau masak di dapur, tanpa sengaja dia teringatlah dengan sosok laki-laki misterius tadi, guys. Alhasil tangannya inilah kena pisau. Dinda ini masih kepikiran, lalu dia mengajak Diana dan Dion serta Dimas untuk menonton. Setelah selesai menonton, mereka berempat ini makan. Di sini mereka bertiga ini berbicara tentang keadilan, kasus dan sebagainya lah, guys, yang ada di film tadi. Namun si Dinda ini hanya diam saja. Alhasil Dinda ini pergi ke toilet. Di sini Diana ini mengikutinya. Lah, menanyakan, guys, kenapa dari tadi kamu cuma hanya diam dan melamun. Di sini barulah cerita, guys, kalau si Dinda ini tadi di waktu di parkiran diikutin oleh lelaki misterius. Sontak Diana di sini kaget. Malam harinya saat Dimas ini tidur, tiba-tiba Dinda ini membangunkan Dimas untuk memberikan servis, guys. Lagi-lagi Dimas ini terbangun dan dikasihlah servis tanam benih, guys. Wah, bonus doa Dimas ini. Besok paginya, tanpa Dinda sadari, dia mendapatkan surprise dari pacarnya dan teman-temannya di hari ulang tahunnya. Di sini sang pacar memberikan hadiah sebuah pesta yang meriah di rumahnya. Namun di sela-sela pesta itu, kembali Dinda ini teringat dengan laki-laki misterius yang ada di basement, guys. Mungkin karena efek dia terlalu banyak minum ya. Jadi Dinda ini berhalusinasi ya. Pas di sela itu, Dimas ini mendapatkan telepon dari seseorang. Alhasil Dion lah yang mengajak Dinda untuk berdansa. Di sini Dion terlihat kalau dia menyukai si Dinda. Diam-diam Dinda ini mencari foto laki-laki misterius tersebut di laptopnya melalui CCTV yang ada di rumahnya. Namun si Diana ini kembali mengingatkan, itu tidak mungkin terjadi, katanya, karena kamu terlalu banyak minum tadi malam gitu. Jadi berhalusinasi, kata si temannya tersebut, guys. Film pindah ke Dion yang sedang memotret foto Dinda di tempat gym Dimas. Kemudian Dion ini pulang ke rumahnya untuk mengedit foto tersebut. Si Dimas dihilangkan dari foto si Dinda, sedangkan Dion ditampilkan. Jadi dieditlah, dipisah ya. Si Dimasnya ini tadi digantikan si Dion. Si Dion di sini juga mengamati aktivitas si Dinda. Di
di sini. Dari suaminya berangkat kerja, pulang kerja, Dinda kapan ada di rumah, dia kapan keluar. Wes ada ini si Dion. Pagi harinya ketika Dimas berangkat ke tempat gym, diam-diam Dion ini pergi ke rumahnya untuk menemui si Dinda dan memberinya kue kesukaannya guys. Alhasil Dion ini disuruh masuk ke dalam rumah untuk makan kue tersebut guys. Pas malam harinya ketika Dimas membuka kulkas, Dimas bertanya kepada Dinda, "Kue ini kamu dapat dari siapa?" Dinda menjawab, "Dari Dion." Dimas agak kesal di sini ya dan bilang ke Dinda, "Hati-hati dengan sepupuku yang satu itu." Ketika Dinda ini berangkat ke tempat gym yang sudah janjian dengan Diana, tiba-tiba Dion ini mengikutinya ke tempat tersebut. Di sini Dion mendatangi Diana dan Dinda, guys. Dion menyapa dengan basa-basi. "Di mana sepupuku Dimas?" Dinda bilang, "Ada di dalam ruangannya sedang mengurus berkas." Ternyata bukan sembarang berkas, guys, yang diurus oleh Dimas. Dimas ini diam-diam main dengan sekretarisnya. Alhasil terjadilah tanam benih. Sepulang dari tempat gym, Dimas ini mengajak mereka semuanya makan, tapi seakan-akan tidak ada apa-apa. Keesokan paginya kembali ke tempat gym ya. Di sini si Dinda ini mulai melihat Dion dengan rasa yang berbeda. Ketika si Dion ini dibersihkan keringatnya sama si Diana. Di keesokan harinya Dion kembali berulah guys dengan datang ke rumah Dinda untuk memberikannya bunga. Pas itu juga Dimas ini memberikan juga bunga kepada Dinda karena hari itu juga hari Valentine. Dikasihlah servis bonus tanam benih oleh si Dinda. Hampir setiap pagi Dion ini datang ke rumah Dinda ketika Dimas berangkat kerja. Di sini si Dion ini memberikan hadiah alat lukis karena si Dinda ini suka sekali melukis guys. Keesokan harinya Dion kembali datang dengan maksud untuk memfoto Diana waktu melukis. Alhasil terjadilah hal yang tidak boleh terjadi, yaitu tanam benih guys. Wah bahaya. Waktu Dion dan Diana selesai tanam benih, tiba-tiba Dimas datang. Hampir saja mereka ketahuan. Malam harinya Dimas ini mengajak Dion dan Diana party di rumahnya. Alhasil Dimas, Dion dan Dinda ini mabuk parah guys. Hanya Diana yang tidak guys. Di sini si Diana ini membawa Dimas ke dalam kamarnya yang sudah mabuk parah. Alhasil Dimas mengira kalau Diana adalah si Dinda. Terjadilah adegan tanam benih di sini guys dengan pacar teman sendiri guys. Sebenarnya si Dimas merasa kecewa, tapi gimana lagi, sudah kepalang tanggung guys. Singkat cerita, Dinda ini mencoba tes pack karena dia tahu kalau dia belum datang bulan. Alhasil Dinda ini hamil. Dinda bingung ini anak siapa, Dimas apa Dion. Tapi Dinda ini bilang ke Dimas kalau dia hamil dengan Dion guys. Di sini Dimas sangat kecewa guys kepada Dinda dengan apa yang sudah diberikan selama ini kepada dia hanya sia-sia guys. 1 tahun telah berlalu. Terlihat Dinda sudah punya anak perempuan dan Dion yang di sampingnya. Di sisi lain ada seseorang yang menyiapkan senjata laras panjang. Film berpindah ke acara ulang tahun dari anaknya Dion dan Dinda. Tanpa mereka sadari ada seseorang yang mengincar mereka berdua. Tepat di mana Dion dan Dinda mau bercocok tanam, datanglah Dimas dan menembak mereka berdua sehingga meninggal. Tamat. Di akhir film kita diperlihatkan Dimas membawa anaknya Dinda di sini. Dimas memang menyimpan dendam kepada mereka berdua guys, karena Dimas mengira itu adalah anaknya. Insting seorang ayah memang lebih kuat guys. Ya gimana lagi ya. Tamat filmnya lah guys ya. Terima kasih yang sudah nonton ya channel Cak Paijo dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, share, and subscribe biar cepat monetisasi dan dapat gaji. Salam hangat dari saya, Cak Paijo.